percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren. Gereja Katolik di Indonesia terus bertumbuh dan berkembang di tengah kemajemukan bangsa. Gereja Katolik di Indonesia juga terus berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai institusi pendidikan Katolik yang didirikan, melestarikan budaya melalui inkulturasi gereja, melayani masyarakat dengan berbagai layanan kesehatan dan yayasan sosial Katolik lainnya, serta mempererat persaudaraan di Indonesia melalui dialog antara umat beragama. Sahabat Katoliko keren, terlepas dari semua peran gereja Katolik yang berpengaruh di negeri ini, tentu kita juga perlu mengetahui sejauh mana perkembangan gereja kita di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan ini, maka salah satunya dapat kita lihat dengan jelas dari sebuah data. Pada tahun 2020, menurut hasil rekapan data Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik di seluruh provinsi Indonesia, populasi umat Katolik telah mencapai lebih dari 10 juta jiwa lebih, yaitu sebanyak 10.060.996 jiwa. Angka ini meningkat pesat dari data sebelumnya di mana menurut Kementerian Agama Republik Indonesia 2018, jumlah umat Katolik mencapai 8,3 juta jiwa. Di sisi lain, persentase umat Katolik di Indonesia juga meningkat dari hanya 2,91% pada 2010, kini telah mencapai 3,71% pada 2020. Hal ini membuat gereja Katolik sampai saat ini menjadi gereja kekristenan terbesar di Indonesia, yang kemudian disusul oleh gereja HKBP kurang lebih sekitar 4,5 juta jiwa, dan juga gereja Bethel Indonesia kurang lebih mencapai 2,3 juta jiwa. Sahabat Katoliko keren, berikut rincian sebaran umat Katolik Indonesia per 37 provinsi, data langsung dari Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik setiap provinsi pada 2020. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah umat Katolik tersedikit di Indonesia, yaitu mencapai 5.511 umat pada tahun 2020. Kemudian di posisi ke-36 ada Provinsi Maluku Utara dengan jumlah umat Katolik mencapai 6.749 jiwa. Provinsi Gorontalo berada di urutan ke-35 sebagai provinsi dengan jumlah umat Katolik tersedikit di Indonesia, yaitu mencapai 8.228 umat. Kemudian di posisi ke-34 ada NTB Nusa Tenggara Barat dengan 10.021 umat. Kemudian Bengkulu dengan 11.676 umat. Sulawesi Barat 17.515 umat, Sulawesi Tenggara 18.152 umat, Kepulauan Bangka Belitung 19.058 jiwa umat Katolik, Kalimantan Selatan 22.523 jiwa umat. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan jumlah umat Katolik terbesar ke-28 di Indonesia, yaitu 34.852 jiwa umat, disusul kemudian oleh Jambi di atasnya 40.006 jiwa, Kalimantan Utara 43.064 jiwa, Sumatera Barat sebanyak 46.773 jiwa, Sulawesi Tengah 49.160 jiwa, Kepulauan Riau 52.191 jiwa, Riau 69.867 umat, Lampung 77.755 umat, Kalimantan Tengah berada di posisi 20, 87.325 umat, Papua Barat 89.441 jiwa umat Katolik, Sumatera Selatan 106.299 jiwa umat Katolik. Kemudian di posisi ke-17 ada provinsi baru di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah umat Katolik mencapai 144.719 jiwa umat. Provinsi Banten berada di urutan ke-16, 145.206 jiwa. Sulawesi Selatan 15, 155.559 jiwa. Di posisi 14 ada Daerah Istimewa Yogyakarta, 165.679 jiwa. Posisi ke-13 Kalimantan Timur dengan jumlah umat Katolik 170.457 jiwa. Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan jumlah umat Katolik terbesar ke-12 di Indonesia, 172.657 jiwa. Kemudian di atasnya ada Papua dengan jumlah umat mencapai 195.236 jiwa.
Provinsi Maluku pada 2020 memiliki jumlah umat Katolik mencapai 209.553 umat. Kemudian di posisi ke-9 masuk 10 besar ada provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan dengan jumlah umat Katolik mencapai 259.505 jiwa. Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-8 sebagai provinsi dengan jumlah umat Katolik terbesar di Indonesia 311.679 jiwa umat. Kemudian di atasnya ada provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah dengan jumlah umat Katolik cukup banyak yaitu 349.660 jiwa. DKI Jakarta berada di urutan ke-6 sebagai provinsi dengan jumlah umat Katolik terbesar ke-6 yaitu 438.085 jiwa. Jawa Timur dengan jumlah umat mencapai 453.620 jiwa. Jawa Tengah sekaligus menjadi basis Katolik di Jawa memiliki jumlah umat mencapai 501.865 jiwa. Kemudian di posisi ketiga ada Sumatera Utara dengan jumlah umat Katolik telah mencapai 1.102.850 jiwa. Ada Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah umat telah mencapai 1.212.516 jiwa. Dan inilah provinsi dengan jumlah umat Katolik terbesar di Indonesia yaitu NTT atau Nusa Tenggara Timur dengan jumlah umat Katolik mencapai 3.255.984 jiwa pada tahun 2020 menurut data dari Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik NTT. Sehingga total umat Katolik Indonesia pada 2020 mencapai 10.060.996 jiwa atau mencakup 3,7% dari total penduduk Indonesia menurut data dari Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi. Sahabat Katoliko keren, setiap tahunnya sejak 2018, Gereja Katolik Indonesia menyambut kurang lebih 315.000 anggota baru, baik melalui baptisan bayi, baptisan dewasa, maupun penerimaan. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan umat Katolik di Indonesia per tahun sejak 2018 mencapai 11%, 10 kali lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia yang hanya mencapai 1% per tahun. Angka kelahiran yang tinggi, baptisan dewasa, dan kehidupan beriman umat yang semakin kuat membuat Gereja Katolik terus bertumbuh dan berkembang di bumi pertiwi. Berdasarkan data dan laju pertumbuhan umat yang ada, maka pada tahun 2022 diperkirakan jumlah umat Katolik Indonesia hampir telah mencapai 11 juta jiwa, yaitu 10.691.621 jiwa umat, atau telah mencakup hampir 4% dari penduduk. Sahabat Katoliko keren, semoga pertumbuhan kuantitas yang ada juga sebanding dengan pertumbuhan kualitas umat Katolik Indonesia, yaitu iman, harap, dan kasih. Katoliko keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.